Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi statistik, definisi statistika, kemudian ada pengertian data dan variabel, teknik populasi, sampel, dan klasifikasi statistik. Yang pertama ada definisi statistik. Statistik merupakan hasil pengolahan data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya definisi statistika. Statistika adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, penyajian data, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Selanjutnya ada pengertian data dan variabel. Data adalah catatan atas kumpulan fakta, dan variabel merupakan karakteristik angka atau kuantitas yang dapat diukur atau dihitung. Selanjutnya adalah teknik populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Karakteristik dari populasi adalah parameter. Lalu ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Karakteristik sampel adalah statistik. Ada dua teknik sampel, yaitu non-probability sampling dan probability sampling. Yang terakhir adalah klasifikasi statistik. Klasifikasi adalah masalah untuk mengidentifikasi yang mana dari perkumpulan kategori yang menjadi observasi baru. Berdasarkan kumpulan data pelatihan yang berisi observasi yang keanggotaan kategorinya diketahui. Selanjutnya ada yang namanya macam-macam variabel. Yang pertama adalah variabel independen dan dependen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang dapat memengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Dengan kata lain, jika terjadi perubahan pada suatu variabel, perubahan tersebut disebabkan oleh variabel bebas ini. Berikutnya adalah variabel terikat atau dependent variable. Berbanding terbalik dengan variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya dianggap sebagai akibat dari kehadiran variabel bebas. Berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang bisa kamu kendalikan dengan tujuan supaya pengaruh variabel bebas pada variabel terikat tidak diganggu oleh faktor-faktor lain yang tidak kamu teliti. Lalu ada yang namanya variabel biner. Variabel biner adalah variabel kategori yang hanya dapat mengambil salah satu dari dua nilai. Lalu ada yang namanya variabel moderasi. Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel ini disebut juga variabel independen kedua. Kemudian ada yang namanya variabel perancu. Variabel perancu adalah faktor selain yang diteliti yang berhubungan baik dengan penyakitnya atau variabel terikat maupun dengan faktor yang diteliti atau variabel bebas. Terakhir ada yang namanya variabel intervasi atau variabel intervening. Variabel intervening merupakan variabel antara yang dipengaruhi oleh variabel bebas tetapi mempengaruhi variabel tergantung. Lalu ada yang namanya cara mengumpulkan data. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara wawancara, kemudian dengan kuesioner, observasi, tes dan skala objektif, dan metode objektif. Terakhir yaitu penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu narasi, yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Yang kedua bisa dengan tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori. Dan yang terakhir bisa dengan cara grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol yang biasa dibuat berdasarkan data dari tabel yang telah dibuat. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya uraikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.